Gimana? Oke Bang Rasman, gimana nih tanggapan netizen katanya sempat dibilang mengemis jadi pengacaranya Peggy. Sempat ramai tuh Bang. Sempat ramai, gimana Bang Responnya? Gini, itu semata-mata adalah opini publik yang liar. Saya kan di awal pertama kali saya statement di salah satu TV swasta, bukan di sini. Saya mengatakan kepada pengacaranya Ibu Yanti, saya bersedia membantu. Titik. Tapi begitu mereka membangun kolaborasi, sudah 70 orang, dan saya pikir cukup gitu. Nah, oleh karena ada institusi yang disudutkan, maaf dalam tanda kutip, kepolisian. Nah, pertanyaan saya dalam pikiran saya, kalau ini dibiarkan, maka institusi ini akan lumpuh. Artinya tidak dipercaya. Sementara isu berkeliaran. Nah, sementara di sisi yang lain saya paham yang bisa melaksanakan proses penyelidikan, bahkan sampai nanti ke jaksa P21 lengkap untuk disidangkan. Itu instrumennya ada di institusi Polri. Jadi berbahaya kalau saya tidak berbicara dalam konteks percaya pada Polri, dan saya sesungguhnya percaya. Nah, mau orang bilang sekarang Rasman informan Polri, mau bilang orang Rasman pasang badan untuk Polri, terserah. Karena pertimbangan saya adalah apa yang saya pikirkan, itu yang saya kerjakan. Tidak lain dari situ. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau dibilang mengemis, rasanya tidak benar. Kenapa saya bilang tidak benar? Toh saya hanya berkomunikasi sekali dengan Ibu Yanti. Waktu itu saya masih di Batam dan belum ada pengacara yang banyak-banyak ini. Kita ngobrol, kemudian saya dapat informasi ada Bang Niko Kili-Kili waktu itu di Bali, dan saya bertelepon dengan Bang Niko. Tetapi karena saya lihat orang-orang yang di dalam itu, ada beberapa orang yang menurut saya tidak akan bisa satu pikiran dengan saya. Dan di sisi yang lain saya sudah jujur saja banyak didorong oleh teman-teman untuk saya bersikap bagaimana pandangan saya tentang Polri, dan karena itu saya memutuskan bahwa berdasarkan data, fakta, kemudian instrumen hukum dan situasi politik yang menurut saya harus tentram, apalagi menjelang suksesi pergantian kepala negara dan kepala pemerintahan, maka saya berprinsip saya harus dukung Polri dan saya harus faktakan apa yang dibicarakan di luar. Salah satu contoh, apa yang diceritakan tadi di sini, itu banyak yang mereka bilang bahwa saya berasumsi. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini fakta 100%. Tapi penelusuran saya bersama tim, ada Bung Rahmat, Wafi, ada Bu Ida, bahwa kita men-tracking ini berdasarkan informasi dan data kecocokannya kelihatannya oke. Contoh, Facebooknya Peggy, menurut informasi yang saya dapat, informasi ya, saya nggak pernah menuduh, dia mengakui bahwa itu milik dia. Dan di dalam itu ada dokumen-dokumen penting, dan juga ada percakapan-percakapan yang itu nanti akan mengkerucut. Kemudian saya meyakini itu akan P21. Nah, jadi terkait dengan ini, menurut saya tidak perlu juga saya harus bergabung di sana. Saya juga banyak klien. Dan saya sudah punya nama dikasih Allah SWT. Saya tinggal menjaga. Yang penting bagi saya hari ini bahwa Rasman diundang oleh banyak TV dan diwawancara oleh banyak media. Pertama, kapasitas saya jelas sebagai seorang intelektual bidang hukum. Dan saya katakan bahwa sudah SP3. Ya, sudah SP3. Makanya Farhad tadi agak malu gitu. Nah, saya kira saya orangnya itu. Nah, baru kemudian supaya lebih produktif dialog ini ke depan. Kalau Farhad sudah datang, tolong Hotman juga datang. Nah, tolong Hotman juga datang. Supaya ini waktunya kurang nih. Nanti saya akan minta tolong ke pihak produser Aiman supaya Farhad dihadirkan. Supaya waktunya lebih apa ya Bu ya? Lebih longgar kita berdialog tentang pemikiran. Ya Farhad juga enggak apa-apa. Undang sekali lagi. Nah, kemudian dengan Hotman enggak apa-apa. Bila perlu dua di situ, ada Hotman, ada Farhad, saya sendiri, enggak apa-apa. I'm sure. Saya berpikir tidak akan pernah lumpuh kemampuan kamu meski kamu berhadapan dengan 1000 orang. Nah, kadar intelektual seseorang diukur
bagaimana dia berargumen dan data yang dia sampaikan valid dan logik. Itu saja. Oke, berikutnya apa? Apa Bang sempat menuduh Peggy Setiawan pelakunya karena Abang ditolak Saya jadi nggak pengacara? pernah bilang tuduh. Kata netizen sih bilang siapa begitu bilang Bang. kok netizen? Kita sudah lah, ini gara-gara film sudah gaduh se-Indonesia ini. Yang di situ banyak drama-drama. Sekarang netizen mau didengarin. Netizen, kalian tidak kenal sama saya. Iya kan? Anda hujat-hujat orang. Tapi kalian tidak tahu. Sekarang coba tuh, kayak ada namanya Ibu Widya itu. Cuap-cuap terus, cuap-cuap terus. Nanti dilaporkan kena. Nangis. Saya pun sudah ada tuh. Yang coba-coba sudah saya simpan akunnya. Nah, nanti pada waktunya kalau saya lihat masih terus, saya sikat secara hukum. Jadi, sejak kapan pula saya ngemis-ngemis? Emang kalau jadi pengacara Peggy top gitu? Enggak juga, saya udah dikasih Allah. Nama sudah dikenal di negara ini, buktinya Anda datang wawancara sama saya. Tapi ketika berita itu viral, artinya Abang kan balik lagi diduga mengemis, ini gimana Bang reaksi Abang? Diduga apa? Ini mengemis-ngemis ini Bang. Ngemis itu minta-minta itu kan? Iya, maksudnya meminta tapi Meminta ditolak. jadi- Sekarang pertanyaannya untungnya apa saya ngemis ke sana? Ini ada Saya nggak jadi pengacara Peggy juga capek melayani TV. Ini tanya tim saya. Ada buktinya nggak? Mana saya? Ya, yang sekarang ini mereka ini udah malu. Contoh ya, Hotman, dia buat postingan, ya. Dia nggak sebut nama, tapi orang semua arahnya ke saya. Nah, itu gimana Bang tanggapannya? Nah, ya saya lucu-lucu aja. Ya sekarang Jaka Sembung bawa golok, nggak nyambung. Ya, jadi itu kalau menurut saya, sudahlah. Kalau kau tidak mampu bertarung secara intelek dengan saya, jangan kau tabur fitnah-fitnah setiap hari. Karena saya kan bilang saya orang agama. Tidak mulia kata Allah. Pasti tidak mulia kata manusia. Tapi mulia kata manusia belum tentu mulia di mata Allah. Dan ingat, Hotman, kau sudah pasang 3 ring. Ya, hati-hati. Jangan nanti tiba-tiba nengok Rasman melejit, nggak siap mentalmu gitu loh. Jangan kau terlalu berharap. Ya, saya kasih kau pandangan hidup ya, karena aku orang politik. Pernah DPRD 2 periode, bahkan digelar Bupati Bayangan saya. Gini, semakin banyak kau berharap dengan seseorang yang menurut engkau dia adalah orang yang kau bantu dan kau mendewa-dewakan dia, maka siap-siaplah kau kecewa dengan harapan dia. Bang, perihal kuasa hukumnya Peggy, Bang Niko, kalau misalkan Bang Rasman terus bikin statement yang liar, katanya dari kuasa hukum Peggy mau tempuh jalur hukum dari kata Bang Niko. Kata siapa? Kata Bang Niko, kuasa hukum Peggy. Nggak ada yang liar. Mana ada liar? Saya semua pakai data. Yang liar tuh nggak jelas. Contoh, saya kan bertanya tadi, Pak Suroto, benar tidak Bapak waktu itu waktu rekonstruksi Bapak datang bersama dengan 2 polisi? Dia jawab, benar. Benar tidak Bapak dengan para tersangka 2 orang? Ya, ada 2 sampai 3. Cuma waktu kurang panjang. Kalau saya teruskan interogasinya, tuntas sudah masalah ini. Dalam hal kasus ini saya berkeyakinan ini adalah pembunuhan. 1. Yang kedua, tidak ada hubungannya dengan desain by design oleh Pak Rudiana. Itu keyakinan saya. Yang ketiga, kasus ini insya Allah akan lanjut sampai keadilan. Dan kita tunggu saja seperti apa putusannya. Dan kalau nanti sudah diputus, jangan lagi saling menyalahkan kita. Selesailah sampai di situ. Tapi perihal Bang Hotman yang sampai meminta Presiden Jokowi untuk tim pencari fakta untuk kasus Pina, gimana tanggapannya? Pak Ferdi Sambo aja yang berat begitu kasusnya nggak sampai TPF turun. Kenapa pula sekarang TPF turun? Polda Jabar, Mabes Polri aja nggak narik. Artinya kasus ini sederhana. Tidak begitu. Kan begini ya, penyidik dari Cirebon Kota ke Polda, mereka kan punya jalur internal. Tentu sudah didalami nih kasus. Lu bisa beresin nggak di Polda Jabar nih? Tentu dirnya ditanya, ini oke, kami bisa tangani Pak. Selesai, makanya nggak ditangani sampai ke Mabes. Hotman itu ngomong seperti itu karena ketidakpahaman dalam kasus ini. Dia juga nggak menguasai, karena kita lihat intelektualnya nggak ada gitu Bang. Jadi
dia mengambil sikap seperti itu, memberikan seolah-olah dia tidak percaya dengan kemampuan orang Polda di Jabar. Jadi emang kemampuan dia sejauh mana? Kan ini betul-betul gimana? Kemampuannya hanya main-main dengan mendampingi perempuan-perempuan. Jadi kalau saya, sudahlah, saya lagi happy-happy dengan keluarga saya. Kemarin anak saya dampingi saya, dan sudahlah, ya kita masing-masing. You memang beda kelas lah, ya beda kelas lah. Jadi kalau saya itu ditantangin orang, kemudian ada momen debat, saya mesti datang. Kayak Farhad, dia datang, itu gentle tuh. Walaupun dia tadi di situ, ya menurut saya ya kalian lah bisa masyarakat menilai. Oke, terakhir Mat, gimana Mat? Ini Bang soal pihak Peggy yang mengajukan pra peradilan. Ini tim saya. Silakan Mat. Ya, soal Peggy yang mengajukan pra peradilan. Mengajukan pra peradilan. Ya, saya pikir itu hak setiap orang yang ditersangkakan, kan begitu kan? Ya, ketika dia menyatakan bahwa prosedur yang dilakukan oleh kepolisian terhadap penetapan tersangka dia adalah keliru, ya dia diperbolehkan untuk mengajukan pra peradilan. Tapi kita harus memahami bersama, kan gitu. Pra peradilan ini poinnya hanya di penetapan tersangka, tidak bisa masuk kepada pokok perkara. Tidak bisa kita dalilkan bahwa Peggy ini bukan pelakunya. Ketika teman-teman PH dari Peggy dalam gugatannya, saya memang belum baca gugatannya, tapi dari beberapa statement pengacaranya, saya simpulkan bahwa poin gugatan mereka itu isinya menyatakan bahwa Peggy ini bukanlah tersangka yang sebenarnya. Peggy Setiawan bukanlah Peggy alias Perong, kan itu kan gitu. Saya pikir itu tidak masuk dalam ranah pra peradilan. Saya yakin, ya kalau boleh dibilang nggak boleh 100%, nanti terlalu sombong. Saya yakin 90%, bahkan 99% ini pasti akan ditolak. Karena gugatan mereka itu masuk kepada pokok perkara. Ini aja sebenarnya, sesederhana alasan ini. Jangankan sampai kepada materi pembuktian mereka. Materi gugatan mereka aja bukan materi yang pokok pada pra peradilan gitu. Itu pasti akan ditolak. Itu aja dulu untuk. Tapi lihat Bang Hotman katanya sampai dihubungi ayah Eki untuk jadi kuasa hukumnya agar Peggy ini jadi tersangka. Gimana tanggapannya? Saya meyakini bahwa itu informasi yang tidak benar. Saya meyakini itu informasi yang tidak benar karena memang kondisi hari ini ayah Peggy itu sedang sedih, ya kan? Ayah Eki itu sedang sedih, ya kan? Pak Rudiana yang sedang sedih. Bayangkan aja, Eki ini anak satu-satunya, ya kan? Tiba-tiba mendapat musibah, meninggal, kan begitu. Tiba-tiba diisukan bahwa dia yang membunuh, ya kan? Kemudian dia diisukan lagi dia yang merekayasa penetapan tersangka ini semua. Diisukan lagi kemarin, mohon maaf, ketua kami Bang Oto menyampaikan bahwa Pak Rudiana yang menangkap para tersangka ini, kan gitu kan. Ini kan informasi-informasi yang keliru sebenarnya yang disampaikan halayak ramai, netizen dan juga tim-tim penasehat hukum, kan begitu. Karena kalau dibaca dari putusan, dipahami secara detail perkara ini sejak pertama kali, bagaimana Pak Rudiana ini bersikap atas kematian anaknya, tidak ada penangkapan yang dilakukan. Murni adalah bentuk, ini kan kejadian tanggal 27, kita harus memahami bersama. Tanggal 27, kemudian tanggal 28 pihak dari kepolisian, dalam hal ini Satlantas, menyatakan bahwa ini murni kecelakaan. Ya kan? Tetapi di tanggal 28 itu ketika memandikan jenazah atau ketika melihat kondisi anaknya, dia meyakini ini bukan kecelakaan gitu. Atas dasar pikiran beliau sebagai polisi yang juga memang pernah menjadi penyidik, muncul intuisi, saya harus mencari kebenaran terhadap kematian anak saya gitu. Dan teman-teman boleh lihat laporan yang disampaikan oleh Pak Rudiana itu tanggal 31. Artinya memang ada space waktu. Beliau mencari tahu informasi ini. Beliau tidak menduga-duga. Artinya fakta-fakta dia kumpulkan semua. Oke, jadi gini. Terkait dengan pernyataan Hotman, saya coba cross check tadi. Ya. Itu nggak benar. Dasarnya gampang aja. Pak Rudiana itu Polri aktif, harus izin pimpinan dia, karena kasus ini melibatkan internal kepolisian.
Jadi yang namanya pengacara segala macam itu nggak ada kesana arahnya. Ya. Justru kalau Pak Rudiana itu milih pengacara, itu sudah didorong-dorong ke saya. Tapi kami malah sedang berpikir gitu. Karena biarkan beliau ada di situ supaya dia jernih. Oke, silakan Bu Ida. Jadi begini ya. Lagi ya. Kalau analisa hukum kita tentang pengakuan dari Saka Tatal yang mengambil simpati saat ini menjadi sangat viral. Kenapa? Nggak mungkin Saka Tatal tidak bersalah. Ya, kenapa? Ketika dalam persidangan itu jangan menyalahkan polisi. Ini perkara sudah masuk kejaksaan dan hakim. Jika polisi melakukan kesalahan, pasti nalar hakim dan jaksa juga di situ hadir dan menyatakan ini tidak bersalah. Satu, yang kedua, kalau Saka Tatal tidak bersalah, seharusnya pengacaranya membuat memori atau banding bahwa Saka Tatal tidak bersalah, tidak mengetahui atau salah tangkap. Ini tidak, dia hanya melakukan permintaan untuk mengurangi hukuman. Disparitas. Iya, betul. Nah, satu, yang kedua, yang lebih lucu, ketika dia untuk garasi ya, dia kan harus syaratnya kan menjalani hukuman sekian persen. Kemudian dia harus mengakui perbuatannya. Di situ dia menandatangani mengakui perbuatannya bahwa dia bersalah, maka dikasihlah bebas bersyarat. Ditanya kemarin, dia bilang dia tidak pernah tahu bahwa dia minta garansi. Ini garansi. Ini apa? Nah, kadang-kadang kita jangan pura-pura lugu ya. Kita punya insting dan punya nalar hukum. Seperti yang terjadi, masa orang kemasukan memberi keterangan seperti itu? Di dalam ilmu hukum dan di dalam ilmu psikolog tidak ada orang kemasukan seperti itu. Saya bisa berani taruhan. Nah, untuk itu ini banyak rekayasa yang mengalihkan kebenaran menjadi tidak benar. Ada apa ini? Ini buat pertanyaan besar. Dan jangan kita, kalau memang ada polisi yang bersalah, siapa polisinya? Tapi jangan bilang Polri dong. Bukan kita sok-sok bela Polri. Ya, satu. Yang kedua, di sini ada peran lagi jaksa. Kenapa jaksa tidak disebut? Di sini ada peran lagi hakim. Kenapa hakim tidak disebut menjatuhi hukuman 8 tahun? Kenapa dibilang ini tidak salah? Apakah tidak pernah dibilang ini peradilan sesat segala macam? Nah, ini jangan menuding kepolisian saja. Mari sebelum kalau menurut saya closing statement saya, mari berpikir secara nalar dan intelektual. Jangan seperti Pak Oto, seperti Pak Hotman Paris yang asal cuap-cuap, tidak ada mutu. Sekali lagi saya sampaikan, di sini kadang-kadang dia bikin rancu loh, sehingga melemahkan kepolisian yang ada di Cirebon. Nah, merendahkan. Kita tidak suka juga. Emang siapa dia? Nah, dalam hal ini mari kita berpendapat secara hukum, mengeluarkan nalar kita. Jangan cari kesalahan orang lain. Coba ungkitlah kebenaran dan fakta.